Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernandes Saka. Di sini saya akan membuat tugas video tentang linear, yaitu mata kuliah riset operasi. Mari saja kita mulai, yaitu tugas individu Fernandes Saka. Di sini saya mengambil teori antrian. Teori antrian adalah cabang dari riset operasi yang mempelajari tentang proses menunggu dalam suatu sistem pelayanan. Teori ini sangat penting karena hampir semua sistem layanan di dunia nyata melibatkan antrian, baik secara fisik maupun digital. Tujuan utamanya yaitu mengoptimalkan pelayanan. Mengoptimalkan pelayanan adalah proses mengatur dan meningkatkan sistem layanan agar memberikan hasil terbaik dengan sumber daya yang tersedia. Misalnya kita melayani pelanggan yang terlebih dahulu mengantri. Mengurangi waktu tunggu. Mengurangi waktu tunggu adalah meminimalkan lamanya pelanggan menunggu sebelum mendapatkan pelayanan. Waktu tunggu biasanya dilambangkan dengan WQ, yaitu waiting time in QA, yaitu waktu sejak pelanggan datang hingga mulai dilayani. Tujuan ini sangat penting karena waktu tunggu sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan, efisiensi sistem, dan kinerja layanan secara keseluruhan. Menyeimbangkan biaya pelayanan dan kepuasan pelanggan. Contoh, antrian di bank. Umumnya orang datang secara acak di bank, dan di berbagai bank memiliki beberapa teller, dan bank biasanya menggunakan nomor antrian supaya orang tidak berebutan mengantri. Jikalau ada lansia mengantri, umumnya bank lebih memprioritaskan lansia terlebih dahulu. Antrian kasir supermarket. Antrian kasir supermarket yaitu sistem di mana pelanggan menunggu giliran untuk melakukan pembayaran setelah selesai berbelanja. Dalam sistem ini terdapat pelanggan yang membawa barang belanjaan, kasir sebagai server yang memproses pembayaran, antrian QE sebagai tempat menunggu. Antrian rumah sakit adalah sistem di mana pasien menunggu untuk mendapatkan layanan medis, mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan dan pengobatan. Berbeda dengan antrian biasa, antrian di rumah sakit melibatkan kondisi manusia yang sensitif, sehingga tidak hanya soal efisiensi, tapi juga keselamatan dan prioritas. Antrian kendaraan di lampu merah. Antrian kendaraan di lampu merah yaitu kondisi di mana kendaraan berhenti dan menunggu giliran untuk melintas di persimpangan ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Komponen sistem antrian. Sistem antrian terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu kedatangan. Kedatangan menunjukkan bagaimana pelanggan datang. Biasanya mengikuti pola acak, seperti kita tidak mengetahui kapan datangnya pelanggan. Sering dimodelkan dengan distribusi Poisson. Distribusi Poisson yaitu menghitung peluang terjadinya suatu kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu ketika kejadian tersebut terjadi secara acak dan independen. B. Pelayanan. Proses melayani pelanggan. Waktu pelayanan bisa berbeda-beda, biasanya mengikuti distribusi eksponensial. C. Fasilitas pelayanan, yaitu jumlah server atau pelayan, contoh 1 kasir, 2 teller, dan lain-lain. Disiplin antrian. Aturan urutan pelayanan. FIFO, yang datang duluan dilayani dulu. Prioritas, misal pasien darurat dulu.
Struktur model antrian. Model antrian ditulis dengan notasi perangan. A. Distribusi kedatangan. Distribusi kedatangan adalah model probabilitas yang menjelaskan pola atau cara pelanggan atau unit lain datang ke suatu sistem layanan dalam rentang waktu tertentu. Dengan kata lain, distribusi ini memberikan informasi beberapa sering dan kapan kedatangan terjadi, sehingga sistem antrian bisa direncanakan dengan lebih efisiensi. Tujuan distribusi kedatangan yaitu digunakan untuk memprediksi jumlah kedatangan dalam periode tertentu, merancang kapasitas sistem, misalnya jumlah kasir, teller, atau server, mengoptimalkan waktu tunggu pelanggan, membantu simulasi antrian untuk pengembalian keputusan. Distribusi pelayanan. Distribusi pelayanan adalah model probabilitas yang menggambarkan waktu yang dibutuhkan oleh server, yaitu kasir, teller, dokter, atau mesin untuk melayani satu pelanggan atau satu unit layanan. Dengan kata lain, distribusi pelayanan memberikan informasi beberapa lama pelanggan akan dilayani setelah mendapat giliran di sistem antrian. Ini sangat penting karena waktu pelayanan menentukan panjang antrian, waktu tunggu pelanggan, dan tingkat pemanfaatan server. Jumlah server, jumlah unit layanan atau petugas yang tersedia untuk melayani pelanggan dalam suatu sistem antrian. Server bisa berupa manusia, kasir, teller, dokter, petugas loket, mesin yaitu ATM, mesin produksi, self checkout. Ukuran kinerja sistem digunakan untuk mengevaluasi sistem. L. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. LQ. Jumlah rata-rata dalam antrian. W. Waktu rata-rata dalam sistem. WQ yaitu waktu tunggu rata-rata. Jenis-jenis model antrian. A. Single channel, single pass, yaitu satu jalur atau satu pelayanan, contoh satu kasir. B. Single channel, multi pass, satu jalur, yaitu banyak tahap, contoh cuci mobil, cuci, bilas, keringkan, bertahap-tahap. C. Multi channel, single pass, banyak pelayan, satu tahap, contoh beberapa kasir, supermarket. Multi channel, multi pass, banyak pelayan dan banyak total. Manfaat teori antrian yaitu mengurangi waktu tunggu pelanggan, meningkatkan efisiensi pelayanan, membantu pengambilan keputusan, dan mengoptimalkan jumlah pegawai. Kesimpulan, teori antrian membantu kita memahami pola antrian, menghitung kinerja sistem, dan mengambil keputusan terbaik dalam pelayanan. Terima kasih.